Reptil bukan hewan yang paling lembut dan paling suka pelihara, mereka bukan anak kucing. Reptil sebenarnya bisa menjadi salah satu hewan paling berbahaya di dunia. Sebenarnya ada begitu banyak reptil berbahaya dan ini adalah video kedua kami tentang subjek ini. Tapi sebelum kita melanjutkan videonya lebih jauh, seperti biasa masuk intro dulu. Berikut ini 10 reptil yang paling berbahaya di dunia. Penyu penggigit. Penyu penggigit adalah kura-kura air tawar terbesar di Amerika Utara dan salah satu yang terbesar di dunia. Spesies ini dikenal sebagai dinosaurus dunia kura-kura, karena cangkangnya runcing seperti paruh rahang dan ekor bersisik lebar. Itu pasti terlihat seperti sesuatu yang sangat jahat dari Mario Bros. Kakap buaya hampir secara eksklusif ditemukan di saluran sungai dan danau Tenggara Amerika Serikat, dan dapat hidup selama 50 hingga 100 tahun. Jantan biasanya memiliki panjang cangkang 26 inci dan berat sekitar 150 pon. Namun mereka telah dilaporkan hingga 220 pon. Betina secara signifikan lebih kecil sekitar 50 pon, dan menghabiskan sebagian besar hidup mereka di air dengan pengecualian. Ketika betina berada di kedalaman 160 kaki untuk bertelur, dan mereka dapat tinggal di bawah air selama 40 hingga 50 menit dalam metode berburu, yang digunakan kakap buaya umpan alami yang unik. Lidahnya ada sedikit daging berbentuk cacing berwarna merah terang. Apabila ditaruh di dasar sungai, penyu yang diam menarik ikan, atau katak yang suka penasaran untuk ditangkap. Topik Miss B. Sekarang saatnya untuk topik menarik. Gambar di sini menunjukkan kura-kura terbesar di dunia. Awalnya ditemukan di Sungai Amazon, kura-kura ini beratnya kurang lebih 800 pon dan memiliki tinggi badan 59 kaki. Itu seperti kehidupan nyata dari Super Mario. Dan ini harus menjadi salah satu reptil paling berbahaya di dunia. Kami berani mengatakan itu mungkin salah satu hewan gerus di dunia. Kura-kura ini juga kura-kura tertua dengan perkiraan hidupnya hampir 530 tahun. Spesies yang dimaksud adalah kura-kura raksasa Brazilian dan seperti yang kalian mungkin tahu dari namanya. Nah, menurut kalian, apakah kura-kura itu benar ada atau mungkin kalian punya pendapat lain? Seperti biasa berikan komentar di bawah dengan hashtag topik Miss B. Biawak pohon. Biawak sering dikenal sebagai buaya pohon. Biawak itu adalah biawak terbesar yang dikenal dari Nugini serta salah satu yang terpanjang di dunia. Biawak berukuran hingga panjang 8 kaki, kisah spesies begitu panjang bahwa beberapa spesimen telah dilaporkan lebih panjang dari kadal terbesar di dunia alias komodo. Namun buaya pohon jauh lebih kecil. Buaya pohon adalah kadal arboreal hijau tua dengan pita bintik-bintik kekuningan di seluruh tubuhnya. Ia memiliki ekor panjang dan hidung tumpul yang khas. Ia memakan burung, hewan kecil, telur dan bangkai di rawa bakau dan hutan hujan pesisir di bagian tenggara pulau. Giginya lebih beradaptasi untuk menangkap mangsa yang bergerak cepat daripada monitor lain. Reptil ini seperti monitor lainnya, memiliki karakteristik struktural yang membuatnya lebih mudah untuk bernafas saat berlari daripada kadal lain. Tetapi mungkin memiliki stamina lebih dari kebanyakan spesies monitor lainnya. Biawak kadang-kadang diburu untuk diambil daging dan kulitnya yang digunakan untuk membuat kepala gendang dan pakaian. Karena biawak dikenal ganas, memburu mereka dianggap berbahaya, sehingga sebagian besar pemanenan dilakukan dengan menjebak mereka dalam perangkap yang dirancang khusus. Kaiman hitam. Kaiman hitam seperti buaya Amerika, buaya besar dan salah satu anggota terbesar yang masih ada dari keluarga alligator dan ordo Crocodilia. Itu reptil karnivora yang tinggal di sungai yang bergerak lambat di danau dan sabana yang tergenang musiman di cekungan Amazon, serta lingkungan air tawar lainnya. Ini adalah spesies reptil besar yang dapat mencapai panjang hingga 20 kaki. Kaiman hitam atau predator puncak dengan pola makan yang luas, yang dapat memakan hampir semua spesies darat atau riparian yang ditemukan dalam habitatnya. Kaiman hitam seperti buaya besar lainnya telah tercatat menangkap dan melahap spesies yang lebih kecil, seperti kaiman berkacamata serta mengkanibal anggota yang lebih kecil dari spesies mereka sendiri. Ular, kura-kura, burung dan mamalia di antara mangsa lainnya akan ditangkap berdasarkan ketersediaan mereka yang datang untuk minum di tepi sungai. Mangsa mamalia Amazon yang umum termasuk monyet, slotes, armadillos dan capybaras. Antara lain spesies kaiman rusa pecaris meruncing, anaconda, berang-berang raksasa dan hewan peliharaan seperti babi sapi kuda dan anjing adalah contoh jumlah mangsa yang besar.
Ular karang timur. Ular karang timur adalah spesies karang berbisa. Spesies ini hanya ditemukan di Tenggara Amerika Serikat dan dengan demikian dianggap endemik. Pola warnanya terdiri dari pita merah dan hitam besar, dibagi oleh cincin kuning kecil yang mengelilingi tubuh dari skala rostral tepat di belakang mata dan kepala berwarna hitam. Dalam banyak kasus cincin merah belang dengan hitam, sajak tradisional merah di sebelah hitam aman dari serangan merah di sebelah kuning kalian orang mati. Biasanya diajarkan kepada anak-anak dalam kisaran alami, sajak ini dapat membantu anak-anak membedakan antara ular raja yang merupakan pemangsa menguntungkan dari tikus dan mencit yang mirip hama. Dan ular karang berbisa hanya dapat ditangani oleh ahli biologi atau herpetologis terlatih. Namun sajak ini hanya relevan untuk spesies yang ditemukan di Amerika Serikat. Dan tidak dapat digunakan secara konsisten di mangsa Karibia Tengah atau Amerika Selatan menderita kelumpuhan cepat dan gangguan pernapasan. Akibat semburan racun dan wicara penglihatan ganda dan kelumpuhan otot semua gejala pada orang dan mereka akhirnya menyebabkan kegagalan pernapasan. Pfizer baru-baru ini mengumumkan bahwa pembuatan anti bisanya akan dihentikan, karena kurangnya keuntungan. Jadi jika kalian digigit oleh salah satu dari mereka, tidak berharap farmasi besar untuk datang untuk menyelamatkan kalian, lebih baik ingat hidup masih panjang. Komodo. Komodo milik keluarga Harivarana biawak dan hanya ditemukan di pulau-pulau Indonesia. Komodo Rhinca flores dan gilimotang itu adalah spesies kadal terbesar yang masih ada. Mencapai panjang maksimum 10 kaki dan berat hingga 150 pon. Komodo adalah predator puncak yang mendominasi habitat yang mereka huni. Hewan yang tidak bertulang belakang dan mamalia lain adalah salah satu mangsa yang dicari dan disergap oleh komodo. Mereka dikatakan berbisa dan menggigit dengan 2 kelenjar di rahang bawah yang mengeluarkan berbagai protein berbahaya. Meskipun relevansi biologis dari protein ini dapat diperdebatkan, telah ditunjukkan bahwa kelenjar menghasilkan antikoagulan di dunia reptil. Perilaku berburu kolektif komodo tidak ada bandingannya. Komodo kebanyakan mengkonsumsi Javan rusa, spesies rusa sial yang berbagi pulau dengan monster literal ini. Meskipun mereka juga makan banyak bangkai, manusia kadang-kadang diserang oleh komodo. Ilmuwan barat pertama kali menemukan komodo pada tahun 1910. Mereka adalah atraksi kebun binatang yang populer karena ukurannya yang besar dan reputasi yang menakutkan. Jangkauan alam mereka telah menyusut sebagai akibat dari aktivitas manusia, dan daftar merah IUCN mengklasifikasikan mereka rentan punah. Komodo liar dan di penangkaran telah bertanggung jawab atas sejumlah kematian manusia. Antara tahun 1974 dan 2012 tercatat 24 serangan terhadap orang-orang, 5 diantaranya mematikan. Menurut statistik dari Taman Nasional Komodo, mayoritas korban adalah penduduk lokal yang tinggal di dekat Taman Nasional. Kobra India. Kobra adalah spesies dari genus Neja yang dapat ditemukan di India, Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka, dan Nepal. Itu adalah salah satu dari 4 spesies ular besar India yang menyebabkan gigitan manusia paling banyak. Kobra India dihormati dalam mitologi dan budaya India, dan pawang ular juga sering terlihat dengan kobra. Racun kobra India terdiri dari neurotoksin postsinaptik ampuh dan kardiotoksin. Racun bekerja pada celah sinaptik neuron, melumpuhkan otot dan menyebabkan kegagalan pernapasan atau serangan jantung. Di gigitan parah, enzim seperti hyaluronidase yang menginduksi lisis dan menyebarkan racun adalah salah satu komponen racun. Gejala keracunan bisa muncul di mana saja, dari 15 menit sampai 2 jam setelah serangan. Pawang ular telah dibayar untuk memberikan gigitan dari ular mereka dan racun ular kobra remaja telah digunakan sebagai gejala kecanduan narkotika di India. Penyalahgunaan tersebut membuat kehilangan kesadaran euforia dan kantuk, namun praktik ini sekarang dianggap usang. Kobra India Nag dan Nagena istilah Hindi untuk ular jantan dan betina ditampilkan dalam cerita pendek Rudyard Kipling Rikki Tikki Tavi. Ular Fer de Lance. Kata Fer de Lance berarti besi dari tombak besi, ujung tombak atau hanya ujung tombak. Dalam bahasa Prancis juga dikenal sebagai terciopelo, dan itu adalah ular beludak yang hidup di timur laut Meksiko, Amerika Tengah dan Amerika Selatan pada ketinggian rendah hingga sedang. Terciopelo adalah salah satu ular beludak yang paling kuat, warnanya berkisar dari pucat hingga coklat tua dengan garis kuning berbentuk zigzag berjalan di sepanjang sisi tubuhnya. Karena sifatnya yang protektif dan dekat dengan pemukiman manusia, ia dijuluki sebagai ular berbisa yang paling hebat, karena taringnya yang berukuran besar dan hasil racunnya. Ia memiliki reputasi yang menakutkan karena bertanggung jawab atas gigitan ular terbanyak dalam jangkauan. Spesies ini umumnya ditemukan di sepanjang sungai dan anak sungai, bersantai di bawah sinar matahari di siang hari dan berbaring tenang di serasa daun atau di bawah tutupan hutan.
Di malam hari siap untuk menyergap makanan seperti tikus dan yang datang dalam jangkauan. Ketika terjebak atau terancam, spesies ini dapat menjadi agresif dan menunjukkan pertahanan melingkar. Buaya perampok. Buaya ini kadang-kadang dikenal sebagai buaya India, buaya yang berukuran sedang yang dapat mencapai panjang 16 kaki. Mereka berdiam di anak benua India dan merupakan spesies buaya yang sangat tersebar luas di sana. Oleh karena itu pertemuan manusia cukup teratur. Mereka cukup terkenal dan buaya air asin besar yang juga hidup di India. Tetapi dalam jumlah yang jauh lebih sedikit, manusia dianggap berbahaya oleh buaya perampok dan serangan mematikan telah dilaporkan. Biasanya perampok dan predator penyergap akan menyerang korban yang tidak curiga di tepi air. Perampok akan menenggelamkan orang tersebut setelah rahang besar telah menjepit. Tetapi sangat tidak biasa bahwa mereka akan benar-benar melahap manusia. Mungkin karena mereka tidak suka rasanya atau karena terlalu besar. Perampok tidak hanya mengejar manusia, mereka juga diketahui menyerang harimau dan singa bengal. Sementara harimau lebih mungkin menang dalam pertarungan ini, reptil pemberani ini akan mencoba keberuntungan mereka dengan siapapun yang terlalu dekat. Ular sanca batik. Ular sanca batik adalah ular terpanjang di dunia dan salah satu dari 3 terberat. Mereka adalah perenang yang sangat baik dan telah diamati berenang ke pulau-pulau lain untuk memperluas jangkauan mereka, dan menemukan mangsa segar. Pada umumnya penyerangan manusia jarang terjadi, karena ular piton menyadari bahwa struktur bahu manusia hanya sedikit terlalu lebar untuk masuk ke dalam mulut mereka. Meskipun kematian telah dilaporkan beberapa dari mereka baru-baru ini pada bulan Juni tahun 2018, seorang wanita Indonesia berusia 54 tahun bernama Watiba diserang dan dimakan utuh oleh ular sanca batik. Ketika dia mencari sayur di pulau dan tidak kunjung pulang, itu membuat semua orang khawatir dan akhirnya mereka mencarinya ke taman. Tetapi yang mereka temukan hanyalah sandal dan parangnya. Setelah pencarian kedua, penduduk setempat menemukan seekor ular piton bengkak sekitar 100 kaki yang mereka bunuh dan iris. Ketika terbuka mereka menemukan tubuh wanita malang itu dalam tubuh terbungkus mengerikan. Rekaman itu kemudian dirilis ke internet di mana dengan cepat menjadi viral. Jika kalian menyukai hal-hal semacam itu, kami akan menyerahkannya kepada kalian untuk mencarinya. Beberapa contoh yang lebih tragis telah didokumentasikan di Indonesia pada abad ke-21, meskipun mereka biasanya takut manusia. Dan ular sanca juga dianggap sebagai hewan melata besar di Indonesia, sehingga angka umumnya sehat dan dibiarkan sendiri. Ketika kalian berada di taman mungkin hanya keluar untuk mendesis. Kura-kura cangkang lunak. Kura-kura cangkang lunak adalah kura-kura asli yang telah ditemukan di berbagai negara Asia serta Spanyol, Brazil, dan Hawaii. Kura-kura cangkang lunak Cina adalah spesies yang terancam punah dengan degradasi habitat dan mengumpulkan makanan seperti sup. Kura-kura yang menimbulkan ancaman serius. Jutaan saat ini dibudidayakan untuk bisnis makanan terutama di Cina, dan itu adalah kura-kura yang paling signifikan secara komersial di dunia. Menurut statistik yang dikumpulkan dari 684 peternakan kura-kura Cina yang mereka jual 91 juta kura-kura dari spesies ini per tahun. Namun mengingat bahwa peternakan ini menyumbang kurang dari setengah dari 1.499 peternakan kura-kura yang terdaftar di Cina, jumlah keseluruhannya mungkin lebih dari 2 kali lebih tinggi di banyak wilayah Asia. Kura-kura ini dianggap lezat, spesies ini digunakan untuk membuat sup kura-kura, mereka dimasak dengan mie dan disajikan sebagai camilan musim dingin di Jepang. Bahkan sekarang banyak orang Korea mempertahankan tabu terhadap makan kura-kura yang berasal dari perdukunan tradisional Korea. Kura-kura adalah hewan peliharaan yang populer di Eropa terutama di negara-negara seperti Italia dan Republik Ceko. Dan ikan segar kaleng makanan seperti anjing mentah, daging sapi, tikus, katak, ayam adalah salah satu makanan yang dikonsumsi oleh spesies ini di penangkaran. Namun mereka jarang mengkonsumsi pakan, penyu jika diprovokasi mereka dapat memberikan gigitan yang menyakitkan, meskipun mereka biasanya mengalah setelah beberapa saat. Nah itu dia beberapa reptil yang paling berbahaya di dunia. Jika kalian suka dan terhibur dengan videonya, jangan lupa like, subscribe dan aktifkan loncengnya, agar kalian semua tidak ketinggalan video terbaru selanjutnya.